Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Herzlich willkommen! Heute feiern wir den Missio-Gottesdienst in Indonesien auf der Insel Lembata. Hier befindet sich auch das Vorstellprojekt der Jungschar für die Aktion Sternsingen. Gemeinsam unterstützen wir den Neubau eines Waisenhauses, der dringend notwendig ist. Die Kinder freuen sich schon fest, dass wir da sind und gemeinsam mit ihnen diese Messe feiern. Mit uns feiert heute den Gottesdienst der Steiler Missionar Pater Petrus Dori. Er war jahrelang in Südtirol im Einsatz, auch in meiner Pfarrei in Haslach. Jetzt ist er wieder zurück in Indonesien und lehrt als Professor im Brisa-Seminar auf der Nachbarinsel Flores. Benvenuti! Oggi stiamo celebrando la liturgia della Missio di Bolzano in Indonesia, sull'isola di Lembata. Qui si trova anche un progetto della Jungschar per l'iniziativa dei Cantori della Stella. Stiamo sostenendo una costruzione di un nuovo orfanotrofio di cui c'è urgentemente bisogno. I bambini sono felici che siamo qui e che celebriamo insieme la Santa Messa. Oggi qui con noi c'è Padre Petrus Dori, un missionario verbita, e insieme celebriamo la Santa Messa. Lui ha trascorso molti anni in Alto Adige, anche nella mia parrocchia ad Aslago. Ora è tornato in Indonesia e insegna come professore al Seminario Maggiore sull'isola di Flores. Kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan yang sudah mengumpulkan kita, menyatukan kita yang dekat maupun yang jauh di panti ini. Mereka yang jauh tetapi rela meninggalkan negaranya, kampung halamannya untuk berada di sini, supaya mereka itu menjadi tanda bagi kita bahwa Tuhan itu dekat dengan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Bahkan dalam kesulitan yang paling tragis pun, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. So, liebe Brüder und Schwestern, nochmal herzlich willkommen zu der Insel Lembata, zu uns hier und ganz besonders zum Heim. Ja. Euer Kommen und euer Dasein ist einfach ein Zeichen, dass Gott für diese Kinder nahe ist. Deswegen wir zusammen hier, um das Gottesdienst zusammen zu feiern, Gott zu danken für alles Gute, das wir auch in diesen Tagen, anstrengenden Tag, schon erfahren haben und was Gott für uns schenken will. Die Eucharistie ist ein Zeichen auch unserer Einheit, dass wir immer in Verbindung miteinander in der Nähe und auch auf der Ferne. Damit wir diese Eucharistiefeier gut begehen können. Wir beten um Gottes Erbarmen. My dear brother and sister and sisters, the Eucharisty that we are celebrating now, saying that God is with us. He wants that we together here experience that He is near to us. And let us acknowledge our sins and ask God together for His mercy. Supaya doa syukur dan pujian kita dalam perayaan Ekaristi ini berkenan di hati Tuhan. Marilah kita mengenal kekurangan dan kelemahan kita dan membiarkan kekuatan Tuhan itu yang merajai hidup kita, karya kita. Kita menyatakan sesal dan tobat hati kita dengan lagu Tuhan Kasihanilah. Tuhan kasihani
kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Terpuji Allah Maha Tinggi. Pujilah Tuhan, Allah Maha Tinggi, seluruh alam raya karya tangannya. Syukur dan pujian bagi namanya, karena cintanya kekal selamanya. Pujilah Tuhan, Putera yang tunggal, yang menghapus dosa umat manusia. Syukur dan pujian bagi namanya, karena cintanya kekal selamanya. Pujilah Tuhan, Roh Kudus penghibur, sumber api cinta bagi umatnya. Syukur dan pujian bagi namanya, karena cintanya kekal selamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah mengutus Putra-Mu untuk menyapa dan mengajar kami. Kami mohon, bukalah hati kami untuk mengenal, mengagumi dan menerimanya. Berilah kami keberanian untuk menjadi saksinya di lingkungan hidup kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertakhta bersama Bapa dan Roh Kudus Allah, sepanjang segala masa. Bacaan dari Nubuat Yesekiel. Sekali peristiwa, kembalilah rohku ke dalam tubuhku, dan aku ditegakkannya. Maka aku mendengar Allah yang berbicara dengan aku. Beginilah firman-Nya. Hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa yang memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Mereka keras kepala dan tegar hati. Kepada keturunan inilah aku mengutus engkau. Kepada mereka harus kau katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Dan entah mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mata kita memandang kepada Tuhan sampai Ia mengasihani kita. Mata kita memandang kepada Tuhan sampai Ia mengasihani kita. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau bersemayam di surga. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Mata kita memandang Kepada Tuhan
seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Mata kita memandang kepada Tuhan, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Sudah cukup kenyang jiwa kami dengan olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Mata kita memandang kepada Tuhan, sampai Ia mengasihani kita. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, agar aku tidak meninggikan diri karena pernyataan luar biasa yang aku terima, aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku, agar aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku lebih suka bermegah atas kelemahanku, agar kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, kesukaran, penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Roh Tuhan ada padaku, dan aku diutusnya menyampaikan kabar baik. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, dan murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat. Banyak orang takyub mendengar Dia dan berkata, dari mana diperolehnya hal-hal itu? Hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Bagaimanakah mujizat-mujizat yang demikian dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah Ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada di sini bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Yesus pun berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di dalam rumahnya. Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit
dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Yesus merasa heran karena mereka tidak percaya. Lalu Yesus berjalan berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan dengan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik panti, meine Brüder und Schwestern auf der Ferne Südtirol. Kita sama-sama tadi sudah mendengarkan sabda Tuhan. Ada berapa bacaan? 2 bacaan. Tambah dengan 1 Injil ya. Nah, kira-kira bacaan-bacaan tadi itu omong tentang apa? Siapa? Angkat tangan. Bacaan-bacaan tadi omong tentang apa? Ya, silakan. Kaum pemberontak, dan karena itu dibutuhkan seorang nabi, ya, seorang nabi. Nah, bacaan kedua itu surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Paulus bicara sedikit tentang apa? Ya, jangan meninggikan diri. Ya, ini Hana bilang, jangan meninggikan diri. Karena apa? Paulus itu dia kenal dia punya kelemahan. Nah, supaya orang bisa berubah dalam hidup, mesti kenal kelemahan lalu terima itu. Jangan tolak kelemahan. Terima itu supaya apa? Kelemahan kita itu dia menjadi tanah yang subur di mana rahmat Allah yang bekerja. Nabi itu sebetulnya siapa dia? Nabi. Siapa itu seorang nabi? Nabi. Siapa itu seorang nabi? Betul, iya. Nabi itu dia yang berbicara tentang Tuhan kepada manusia, kepada dunia, kepada orang-orang. Tujuannya supaya manusia percaya bahwa Tuhan itu ada, ya. Supaya manusia bertobat, kan? Ya. Tapi apa yang terjadi dengan Yesus di kampung halamannya sendiri? Apa yang terjadi? Dia ditolak. Yesus ditolak, bukan? Ditolak karena apa sebetulnya? Ditolak karena Omar. Dia ditolak, ya saya sudah kenal. Engkau ini kan anak Maria, Yosef, bapakmu tukang kayu. Lalu kau omong tinggi-tinggi, kau ini siapa? Ya kan? Kita tidak pikir bahwa Tuhan itu kan dia Allah. Dia bisa pakai siapa saja. Bisa pakai apa saja untuk berbicara tentang keagungannya, kemuliaannya, ya. Tapi kadang-kadang itu kan kita tunggu itu mesti orang yang bisa menarik perhatiannya, ya. Kita tunggu mesti mujizat, baru kita percaya kan. Nah, kalau hanya suster yang ngomong, dia itu siapa? Saya sudah tahu. Nah, apalagi yang datang dari, ya kita bisa bingung, apa yang datang dari Kedang, begitukah? Ya, begitukah? Tidak kan? Nah, tapi bukan itu yang utama. Yang utama itu karena orang-orang sekampung dengan Yesusnya, mereka tidak mau bertobat. Mereka tidak mau kembali ke jalan Tuhan. Ya? Dan karena itu mereka tolak dia punya pewartaan. Karena maksud Yesus itu untuk membawa mereka pulang kepada Bapaknya. Ya? Kepada Bapaknya. Nah, dan saya pikir supaya kita bisa juga kembali kepada Yesus, kembali kepada Bapa, kita juga mesti bertobat. Tanda bahwa kita bertobat itu apa? Tanda bahwa engkau bertobat. Sebutkan tanda-tanda. Oh, dia bertobat. Oh, dia berubah. Apa itu? Berubah sikap. Misalnya, kalau dia suka tukang alpa, apa yang dia buat? Rajin. Kalau dia selama ini di panti ini, ya,
dia suka ya bangun terlambat. Apa yang dia mesti buat? Bangun lebih awal, suka melawan perintah. Entah perintah suster, entah perintah bapak, ini bapak sihir ini selalu dekat dengan kalian yang suka melawan perintah. Dia harus berubah bagaimana? Menuruti perintah, ya taat perintah. Itu kan tanda-tanda orang yang bertobat. Dan mereka yang bertobat, mereka akan bisa menampakkan wajah Allah kepada yang lain. Ya, wajah Allah kepada yang lain. Mau tampakkan wajah Allah? Mau? Mau kan? Ya. Ini mereka 4 ini, mulai Maria, Anna Maria, Lena, Alessandra, Hannes, dan Wolfgang. Mereka menampakkan wajah Allah. Betul tidak? Mereka tinggalkan, mereka punya Südtirol, jauh di sana, Tirol Selatan. Lalu sekarang mereka ada di sini. Sejak mereka datang, kamu alami bagaimana? Senang, bukan main kan? Gembira. Itu wajah Allah. Wajah Allah itu wajah yang gembira. Bukan wajah Allah yang buat orang marah kah, tersinggung kah, yang sedih-sedih kah, susah-susah. Tidak. Itu yang membangkitkan semangat. Ya. Secondo voi, le letture abbiamo già ascoltato insieme. Chi è un profeta? Chi è un profeta? Ognuno di noi deve essere un profeta, cioè colui che parla di Dio, colui che agisce a nome di Dio, colui che fa tutto ciò a nome di Dio, non a nome di se stesso, ma a nome di Dio. Questi bambini hanno sperimentato, hanno provato in questi giorni che la vostra presenza fa avvicinare questo Dio in mezzo a loro. Cioè, voi siete profeti in mezzo a loro, cioè coloro, i profeti sono coloro che fanno capire agli altri che Dio non ci abbandona mai, che Dio è sempre in mezzo a noi e vuole che noi stiamo bene a lodare il nome di Lui e anche a servire gli uni e gli altri. Jadi kita sama-sama sudah mendengar tadi ya. Nah, kita mau supaya sabda Tuhan yang kita dengar membawa perubahan pertama-tama dalam diri kita. Kalau kita baik-baik saja, panti ini juga akan berubah. Kalau panti ini berubah, wilayah sekitar sini juga berubah. Kalau wilayah sekitar sini berubah, Levoleba juga berubah. Jadi pertobatan, perubahan, jangan tunggu orang lain. Mulai dari kita. Amin. Mari kita sama-sama berdiri untuk mendalami sekali lagi iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Aku percaya kuasa melanjutkan bumi dan akan Yesus Kristus Putra Tunggal Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus dari orang Maria yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan dimakamkan, yang duduk tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Haben wir jetzt die 4 Bitten, wenn ihr auch etwas habt, auf Deutsch oder auf Italienisch oder auf Ladinisch, könnt auch hier sagen. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang telah memperkuat kita meskipun kita ini lemah. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam. Semoga Allah Bapa membimbing para pejabat gereja
agar sabda kenabian mereka didengarkan dan diperhatikan oleh semua orang yang berkehendak baik. Marilah kita mohon. Bagi para orang tua dan para pendidik, semoga Allah Bapa mendampingi para orang tua dan para pendidik dalam melaksanakan tugas mereka, agar dapat membimbing kaum muda menuju kedewasaan yang penuh. Marilah kita mohon. Bagi para penganggur, semoga Allah Bapa memberi pekerjaan yang layak kepada para penganggur dan juga semangat bekerja serta bertekun dalam melaksanakan tugas. Marilah kita mohon. Bagi para donatur yang ada di tengah-tengah kita saat ini, ya Bapa, berkatilah mereka dan seluruh keluarga mereka, agar senantiasa dilindungi dan semoga perjalanan mereka selamat dan diberikan kesehatan jasmani dan rohani dan mendapatkan kelimpahan untuk berbagi demi cinta bagi umat-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita bersama, semoga Allah Bapa membimbing kita agar kita jangan terlalu mau mengkritik ucapan orang, tetapi lebih terbuka terhadap segala kebaikan yang kita dengar. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Lieber Gott, wir bitten besonders für die Waisenkinder hier auf Lembata. Begleite sie stets auf all ihren Wegen und gib, dass sie nie ihre Zukunftsperspektive verlieren. Wir bitten dich, erhöre uns. Lieber Gott, weltweit sind so viele Menschen unterwegs, um sich für andere einzusetzen, vor allem für Frauen und Kinder. Schenke diesen Engagierten Ausdauer, Kraft, Freude in ihrem Tun und Sein. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich, erhöre uns. Signor, ite periun che udunze ite nos le belle e le bun quen cernusia e che sunze ince bonda da orish pojedli pur chi con la nia tang e che udunze ince parti impara. Periun, ite periun ascutese. Io vorrei innanzitutto pregare per questo gruppo che in questi giorni sta lavorando con tanta fatica eppure con tanta gioia nel cuore, che il Signore li accompagni lungo questa opera grande e che porti anche al compimento per ogni bene di questo mondo. Preghiamo. All das und was wir in unseren Herzen tragen, wir bitten dich durch Christus, unseren Herrn. Amen. Hidup ini
wir kommen, kommen mit Jauchzen, unsere Gaben zu bringen. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und die menschliche Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns den Kelch des Lebens werde. Berdoalah saudari-saudara supaya doa dan persembahan kita ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dengan kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan yang kami unjukkan kepadamu sebagai ungkapan kesediaan kami untuk menerima dan mengimani putramu. Semoga demikian kami mengalami karya penyelamatanmu, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab oleh darah putramu dan kuasa Roh Kudus, Engkau mempersatukan anak-anakmu yang tercerai-berai oleh dosa dengan dirimu, agar umat yang sudah dihimpun menjadi satu dalam Tritunggal yang esa, dinyatakan sebagai gereja tubuh Kristus dan bait Roh Kudus, sebagai pujian bagi aneka ragam hikmat-Mu. Sebab itu, bersama paduan suara para malaikat, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikan kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Fransiskus Kopongkung, serta semua rohaniwan. Kami juga hendak berdoa untuk bersyukur kepadamu pada hari ulang tahun dari anak Angelica Elizabeth Kellen, serta ucapan syukur atas kelancaran dan sukses yang diraih dalam lomba karate di Rote oleh anak Michael Angelo, serta kami juga berdoa untuk keluarga dan juga untuk panti ini, serta semua para penderma donatur, mereka semua yang berkehendak baik bekerja untuk kebaikan sesama manusia, teristimewa anak-anak yatim piatu di panti ini. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Kami berdoa secara khusus bagi mereka. Perayaan Ekaristi ini telah diintensikan
bagi Pater Eugene Smith, SPD, Pater Yohanes Prason Bataona, SPD, Bruder Stefanus Damianus Butun, SPD, Ibu Regina Sura Loron Rian, dan Opa Leu, serta mohon keselamatan kekal juga bagi Bapak Raimundus dan semua anggota keluarga, juga para donatur yang telah mendahului kami. Izinkanlah mereka untuk memandang wajah-Mu dari muka ke muka. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak dari satu Bapa yang sama melalui Yesus Kristus, Putra Tunggal Bapa, marilah kita sama-sama menyanyikan doa Bapa kami sambil pegang tangan, ya. Pegang tangan Bapa, ya. Mari kita buat lingkaran kalau boleh. Buat lingkaran keliling altar ini, Pak, mari. Ikut sini. Ya. Kita buat lingkaran, ya. Bagus. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selamanya. Kita semua membutuhkan damai, teristimewa damai dalam hati kita masing-masing supaya kita bisa membawa damai kepada yang lain. Maka marilah kita sama-sama berdoa, Tuhan Yesus Kristus, yang menghentikan dosa kami, telah diperhatikan lain yang jauh, dan bersilah kami menjadi bersatu dengan kudus, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab antara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Mari kita berbagi damai satu sama lain. Ya, damai.
Silakan pulang. Memberikan kesehatan jiwa dan sampai membawa kematian. Inilah Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang saat ini diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas mendatang kepada saya, tetapi bersabarlah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Tubuh Kristus, 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 sebentar. Tubuh Kristus, 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 tubuh Kristus. Tubuh Kristus, 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 baik Kristus, tubuh Kristus. Baik Kristi, baik Kristi, baik Kristi, baik Kristi, baik Kristi. Saat
Kita akan doa penutup dan sesudah itu nanti ada Lena, ada Alexandra akan menuntun kalian. Itu ada sarana di situ yang kalian gunakan sebentar untuk tiup balon. Ya. Sambil meniup balon, mesti punya niat di dalam hati. Mau jadi apa besok? Ya, bisa? Ya, jangan lupa niat. Buat niat lalu berusaha untuk pegang kuat supaya hidup ke depan itu menurut niat itu ya. Siap? Oke. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Putra-Mu telah menjadi kekuatan bagi kami. Kami mohon, semoga dengan menerima kehadirannya, kami tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang penuh cinta kasih dalam membangun dunia sambil mengharapkan datangnya dunia baru yang Kau janjikan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, Lena und Alessandra, bitte kommen. Tinggi-tinggi. Ya. Kasih yang lain juga. Semua. Masing-masing buat. Ya. Cukup satu kali ya. Niat cukup satu supaya dipegang kuat ya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, mereka yang kita doakan, aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita telah selesai, pulanglah dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah. Lasset uns gehen in Frieden. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan selama-lamanya. Terima
Terpujilah nama Yesus. sampai kemudian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.